Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan pasangan-pasangan muda Katolik setelah menerimakan sakramen pernikahan mengalami banyak perubahan. Apalagi jika mereka mengikuti kursus perkawinan secara sungguh-sungguh. Sakramen perkawinan sungguh memberi tanda selain menyatukan dua insan yang berbeda, tetapi juga membuat pasangan mengalami apa yang dinamakan proses bertumbuh. Yang perempuan mungkin kelihatan lebih dewasa, lebih bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, apalagi setelah memiliki momongan, aura jika dewasa, itu keibuannya keluar. Demikian pun dengan pria setelah menikah, lebih dewasa, lebih meluangkan kebersamaan untuk pasangannya, lebih jauh bekerja keras, dan rupanya restu dan doa orang tua serta tumpangan tangan Romo yang memberkati mereka diyakini sebagai urapan yang membawa berkat bagi pasangan tersebut. Untuk itu, sakramen atau janji perkawinan itu sungguh-sungguh berdaya guna. Nah, para saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari ini Yesus menunjukkan arti penting dari sabdanya yang dia kutip dari nas dari kitab Yesaya yang mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Urapan itu menjadi kata yang perlu kita renungkan pada hari ini. Apa sih arti penting dari urapan? Dan apa jenis urapan yang diterima oleh Yesus? Urapan yang dimaksudkan dalam bacaan dalam Injil Lukas yaitu pembaptisan yang diterima oleh Yesus. Itu kita bisa bandingkan di bab 3 ayat 21 sampai 22. Artinya Yesus sudah menerima urapan baptisan. Sehingga ketika dia masuk ke dalam sinagoga, dia katakan, Roh Tuhan ada pada sebab ia telah mengurapi aku. Jadi Yesus sudah diurapi sebelum dia masuk ke sinagoga. Untuk mengatakan urapan itu adalah pembaptisan. Dan menarik, para saudara dan saudariku. Jadi settingan tempatnya yaitu Yesus kembali ke tempat asalnya, yakni di Nazaret. Jika kita bandingkan dalam konteks sekarang ini, seperti seorang imam baru, itu dia melakukan misa perdana
di tempat kelahirannya. Dia seperti memberikan khotbah pertama di sinagoga atau di tempat di mana dia dibesarkan. Inilah yang penting untuk kita renungkan. Yesus memulai karyanya dari tempat asalnya. Sehingga dikatakan pada hari ini genaplah nas ini. Penggenapan itu karena Yesus pertama-tama memulai karyanya itu berangkat dari tempat dia dibesarkan. Lalu pertanyaan selanjutnya para saudara dan saudariku, apa pentingnya urapan tersebut? Urapan itu mengatakan apa yang dinamakan kuasa yang melandasi karya Yesus. Dan itu berasal dari Allah sendiri. Kita beri contoh misalnya dalam Injil hari ini, di mana karya pertama Yesus yaitu mengajar di sinagoga. Yesus mau menunjukkan bahwa pengajaran itu tidak hanya mengandalkan berasal dari apa yang dia pelajari. Mungkin para ahli Taurat itu menghafal setiap ayat dari kitab hukum Taurat. Orang-orang Farisi mendalami berbagai macam aturan dan tradisi Yahudi. Mereka tahu semua apa yang isi dari kitab dan kemudian tradisi Yahudi. Tetapi bukan itu yang menjadi landasan utama. Mari kita lihat keterangan Injil Lukas. Dalam kuasa Roh Kudus, kembalilah Yesus ke Galilea. Kemudian Yesus katakan, Roh Tuhan ada padaku. Jadi kekuatan pengajaran, misi pertama ketika dia memulai, dia mau mengatakan bahwa semuanya itu mengalir dari kuasa Roh. Bukan berdasarkan pertama-tama kekuatan apa yang dipelajari, kekuatan pengetahuan. Untuk itu, Tuhan mengundang kita pada hari ini. Pertama-tama, untuk menghayati sungguh-sungguh sakramen atau urapan yang kita terima. Sebagai tanda untuk membuat kita bertumbuh dalam banyak kebajikan. Makanya pesan pertama untuk keluarga. Jangan pernah berhenti untuk mengalami proses bertumbuh. Kadang dalam 10 tahun sudah merasa tidak perlu belajar lagi dari pasangan. Tidak menyadari lagi akan rahmat Tuhan itu terus bertumbuh. Bahkan orang kembali kepada keegoannya. Kembali menonjolkan kelemahan masa lalunya. Sehingga tidak terbuka lagi untuk terus mengalami proses bertumbuh. Itulah yang menyebabkan keluarga-keluarga menjadi broken house. Rahmat bekerja dalam tanda dan sakramen yang dia berikan kepada kita untuk terjadi setiap taat dan dalam setiap pijakan hidup kita. Yang paling penting kita mengimani dan menyadari bahwa rahmat bekerja begitu kuat dalam tanda-tanda tersebut. Karena itu ada yang dinamakan dalam gereja Katolik pembaharuan perkawinan, pembaharuan janji baptis, pembaharuan hidup bergaul. Untuk pertama-tama apa? Untuk menyadari bahwa rahmat menyangkupkan kita untuk terus mengalami proses bertumbuh setiap saat. Dan pesan yang kedua yang penting untuk kita hari ini adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita wartakan sebagai agen-agen pastoral. Pertama-tama itu bukan karena mengalir dari prestasi, kehebatan yang apa yang kita peroleh dalam studi atau dalam apa yang kita kuasai. Tetapi pertama-tama mengalir dari kuasa Allah. Maka mohon roh itu yang menyangkupkan kita. Maka kita harus memiliki keyakinan bahwa roh Allah itu bekerja mengatasi segala keterbatasan kita. Dan sekaligus menyempurnakan segala apa yang menjadi kelebihan kita. Maka mari kita memohon rahmat roh dalam setiap misi, dalam masing-masing keluarga, untuk terus menyanggup kita, terus mengalami proses bertumbuh. Semoga Tuhan menyertai kita.